Hadis yang pertama, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Ibnu Umar artinya anaknya Umar. Umar Ibnu Al-Khattab. Umar anaknya Khattab, Al-Khattab. Siapa namanya? Biografi pembawa hadis ini, perawi hadis ini. Nama anak Umar yang disebutkan di sini adalah Abdullah. Abdullah bin Umar. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal alim, yang terkenal soleh, yang terkenal zuhud, yang terkenal hidup hanya untuk Allah, untuk Rasulullah, yang terkenal tidak mencintai dunia, tidak menginginkan jabatan, dan terkenal berumur panjang, banyak meriwayatkan hadis. Urutan kedua meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, namanya Abdullah bin Umar Al-Khattab. Abdullah inilah juga adalah berarti adik ipar Nabi Muhammad SAW. Karena Umar punya anak banyak, di antaranya Abdullah dan Hafsah. Hafsah inilah Sayyidatina Hafsah Ummul Mukminin, menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Umar adalah mertuanya Nabi Muhammad. Abu Bakar adalah mertuanya Nabi Muhammad. Abdullah berarti adik iparnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah. Ada 4 Abdullah yang memiliki kemiripan di antara para sahabat. Ada 4 Abdullah yang memiliki kemiripan di antara para sahabat, yang dikenal dengan al-ibadillah arba'ah. 4 Abdullah. Kalau sudah disebutkan 4 Abdullah ini, udah, ini rujukan ilmu para sahabat. 4 Abdullah. Siapa yang 4 ini? Tahu? Iya. 4 gampang aja. Abdullah. Itulah 4 Abdullah. Ya. Kadang-kadang nggak perlu pintar-pintar banget, tapi agak cantik gitu. Abdullah. Itulah 4 Abdullah. Yang pertama adalah Abdullah ibnu Umar, yang kedua adalah Abdullah ibnu Abbas, yang ketiga adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, yang keempat adalah Abdullah bin Zubair. Inilah yang disebut 4 Abdullah. Garda ilmu pengetahuannya para sahabat. Di antara paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah. Dan Abdullah ini adalah orang yang sangat berakal. Disebutkan Abdullah bin Umar adalah penirunya Nabi Muhammad SAW. Orang yang berusaha ya peniru Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak ada orang yang ketika berjalan berhenti di satu tempat. Ketika ditanya, kenapa engkau berhenti tempat ini? Dulu saya waktu berjalan bersama Rasulullah sempat berhenti di sini sebentar, lanjutkan perjalanan. Itulah Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar ketika berjalan nunduk di satu tempat sedang berjalan, beliau nunduk. Kenapa Abdullah? Kamu nunduk. Dulu waktu saya berjalan bersama Rasulullah, dia ada ranting di sini. Saat sampai sini Rasulullah nunduk. Maka setiap jalan sampai situ saya nunduk. Peniru luar biasa Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan setahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan beliau belajar kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana 4 Abdullah yang lain ketika masih muda. Jadi ada beberapa kenapa disebut 4 Abdullah. Yang pertama karena 4 Abdullah ini bersama Rasulullah ketika masih muda, sekitar umurnya 10 sampai 13 tahun. Kemudian 4 Abdullah ini sama-sama rujukan ilmu, banyak meriwayatkan. Yang ketiganya juga 4 Abdullah ini diberikan umur yang panjang. Maka ahli ilmu umurnya panjang. Ya. Maka kalau pengen umur panjang udah rajin ngaji. Siapa tahu jadi santri, jadi alim, umurnya dikasih panjang. Abdullah bin Amr bin As ini
sama Sayyidina Anas bin Malik, ahli ilmu itu usianya panjang. Karena banyak yang mendoakan, ya. Banyak yang nego sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kasih guru kita ini usia panjang, umur panjang ya Allah, biar makin banyak manfaat bisa disebarkan. Sampai usia dikatakan dalam satu riwayat 85 tahun. Ya. Kawan, kalau pengen umur panjang, banyak-banyak hadir di majlis bersilaturahmi, saling mendoakan mereka. Ini yang kedua, Abdullah bin Umar bersama Rasulullah ketika usianya masih remaja, yang sangat bersemangat untuk beramal soleh, sangat bersemangat untuk beramal soleh, bahkan sama dengan Zaid bin Sabit. Ketika usianya masih 10, 11, 12, 13 tahun itu minta perang, ingin bersama ayahnya Umar bin Khattab ikut berperang. Sayyidina Umar minta izin sama Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada yang berangkat perang kecuali seizin Nabi Muhammad SAW. Usia belasan tahun itu ketika perang Badar minta izin, ya Rasulullah, saya kebayang itu ketika kita baca biografi para sahabat, Zaid bin Sabit minta izin, usianya masih kecil. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Rasulullah, saya pengen ikut perang Badar. Usia berapa? Usia 13 tahun. Usia 13 tahun karena 13 14 tahun. Apa kata Rasulullah? Belum cukup umur. Di perang Badar belum cukup umur. Minta izin lagi ketika perang Uhud, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad. Ini anak muda, luar biasa. Apa kata Nabi SAW? Belum cukup umur. Baru sekitar usia 15, 16, 17 di perang Khandaq baru diizinkan untuk ikut berperang. Artinya jalan ini jalan penuh perjuangan, ya. Jalan pengen masuk surga, pengen mendapatkan ridho Allah, itu jalan perjuangan. Bukan jalan leha-leha, bukan jalan santai-santai. Jalan pengorbanan. Jalan pengorbanan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Itulah sedikit tentang Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau melewatkan sekitar 2630 hadis. Kenapa saya perlu sampaikan? Karena hadis berikut isinya adalah tentang akhlak, dan kita harus tahu siapa yang membawa hadis ini. Akhlaknya luar biasa. Satu lagi, saya jadi ingat Abdullah bin Umar ini dan semua keturunan Umar bin Khattab, anak-anak Umar bin Khattab nggak boleh menjabat, tidak boleh menjabat oleh Umar bin Khattab. Anak-anak saya mah jangan dikasih jabatan, jangan untuk pengganti khalifah, jangan menggantikan khalifah. Ini pesannya Umar bin Al-Khattab. Bahkan ketika usianya 70 terjadi chaos, kepemimpinan seusai meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang-orang datang ke rumahnya Abdullah bin Umar. Datang untuk apa? Untuk berbaiat mengangkat menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Tidak keluar rumah, tidak keluar rumah. Andaikan kalian bunuh pun saya tidak akan keluar. Kenapa? Saya tidak mau ada setetes darah pun di antara umat Islam yang tertumpah karena itu. Jadi sampai akhir hayatnya Abdullah bin Amr bin As tetap dengan ilmu, tetap tidak memihak, yaitu ke Muawiyah, ke Sayyidina Hasan, kemudian ke enggak, tetap netral, memangku amanah yang lebih besar dari Nabi Muhammad SAW, yaitu amanah ilmu. Tetap bangga dengan sabda Nabi SAW, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris Nabi. Ada yang mewariskan ilmu, ada yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW ilmu, ada yang diwariskan kekuasaan, ada yang diwariskan yang lain. Tetapi Abdullah bin Umar sampai hayatnya memegang teguh bahwa menjadi pewaris ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah telah bersabda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi. La yuqimanna, jangan membangkitkan
atau jangan nyuruh orang berdiri, jangan memerintahkan seorang untuk berdiri, jangan membangkitkan ahadukum oleh salah seorang di antara kalian rajulan akan seorang laki-laki min majlisihi dari tempat duduknya, tsumma yajlisu fihi kemudian dia duduk di situ. Kata Nabi, ini hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kita datang ke satu tempat, kemudian coba minggir, saya mau duduk nih. Ya. Orang disuruh minggir, kita duduk di situ. Jadi aslinya perbuatan makruh itu Allah tidak senang, Rasul tidak suka, manusia pada umumnya nggak senang, itu perbuatan makruh. Biasanya kita makruh Allah nggak suka, enggak, manusia juga nggak suka. Nah, coba kita lagi duduk, kemudian datang orang, minggir dong, saya mau duduk di situ, suka nggak? Nggak suka. Jadi menghindarkan diri dari perbuatan makruh adalah menghindarkan diri dari perbuatan yang Allah nggak suka, Nabi nggak suka, manusia pada umumnya tidak suka. La yuqimin ahadukum rajulan min masjid, ini hukumnya makruh. Nyuruh orang, wah kenapa? Tanda kesombongan, tanda sombongnya kita merasa paling berhak untuk udah duduk di belakang. Walakin tawassa'u wa tafassahu, walakin akan tetapi tawassa'u lapangkanlah, wa tafassahu dan memberi tempatlah. Artinya di mana tempat kita sampai bisa duduk di situ ya duduk. Kepada yang baru datang kata Nabi SAW, jangan kamu suruh orang berdiri supaya duduk. Kepada yang duduk kata Nabi, lapangkan untuk saudara-saudara duduk. Makanya kalau di majelis ilmu utamanya itu adalah utama yang terdepan, yang paling depan. Sebagaimana Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad SAW, bahkan meletakkan tangannya di atas paha. Ini adabnya seperti itu. Walakin tawassa'u wa tafassahu, dan juga jangan menghalangi orang yang lewat yang duduk itu. Wa kana Ibnu Umar idza qama lahu rajulun, adalah Ibnu Umar idza qama lahu rajulun, apabila berdiri lahu bagi Ibnu Umar rajulun oleh seorang laki-laki bin majlisihi dari tempat duduknya, lam yajlis fihi, dia tidak akan duduk di situ. Bahkan Abdullah Ibnu Umar ini, kalau ada orang berdiri, bukan tidak boleh menghormati datangnya orang kemudian kita berdiri, boleh. Tetapi Ibnu Umar kan ada, beliau ulama besar, banyak orang mengambil hadis, wajar kalau beliau masuk majlis ada orang yang berdiri mempersilahkan tempat duduknya. Gak pernah mau Abdullah bin Umar begitu mengamalkan, enggak pernah mau, udah silakan duduk di sini. Jadi saya ingat videonya Syekh Ramadan Al-Budi, Syekh Ahmad Asy-Syahid, Syekh Ramadan Al-Budi ketika datang ke majelisnya Habib Ali Al-Jufri. Ada dipersilakan duduk di depan, enggak mau. Disuruh duduk di tempat orang lain, enggak mau, tetap duduk di belakang. Kalau enggak dipaksa, enggak mau maju ke depan. Begitulah akhlaknya orang yang tahu adab, orang yang tahu akhlak, yang tahu etika. Padahal kita senang kalau ada orang berdiri, karena kita datang kasih tempat, luar biasa. Langsung jalan kita terbang di atas tanah. Ini Abdullah bin Umar, ya. Dikasih tempat pun, beliau nggak mau dah. Duduk situ, saya duduk di sini saja. Di mana dapat tempat, di situ beliau duduk. Padahal sangat pantas. Maka nih, yang bikin kita sakit hati dalam setiap hari apa? Kita ingin dispesialkan oleh orang lain. Sementara orang tidak menspesialkan kita, akhirnya sakit hati. Banyak penyakit hati. Makanya kita nggak boleh sombong, tidak boleh minta dispesialkan. Kita menspesialkan orang bagus, tapi kita minta dispesialkan nggak bagus. Kita bagus memprioritaskan orang lain, tapi kita minta diprioritaskan, itu tidak bagus. Kenapa? Bikin sakit hati. Bikin orang sini nggak tahu saya apa, mendumal sepanjang majlis. Bukan Ibnu Umar idza qama rajul min majlisi lam yajlis fi, muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkannya dalam bab salam, Imam Bukhari
meriwayatkan dalam bab fil isti'dzan, bab tentang minta izin. Gimana kalau sekiranya di majelis itu memang sudah dikhususkan tempat duduk kita, sudah dikhususkan tempat duduk kita, sudah dikosongkan, dikhususkan tempat duduk kita, nggak ada masalah kita duduk di situ. Misalkan ini tempatnya muadzin, ini tempatnya khotib, kita tugas sebagai muadzin, tempat khotib. Jadi kalau kita nggak duduk di situ, masalah lagi. Ya. Jadi kalau khotib datang, khotib bersalam kepada semua jamaah. Kalau khotib datang dari belakang, maka pada siap-siap khotib bersalam. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum sampai depan. Baru duduk di tempat. Kalau khotibnya datang dari depan, cukup begitu masuk menghadap kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya masjid juga ada pintu depannya. Biar apa? Untuk masuk imam. Kalau imam dari depan cukup salam satu kali. Kalau imam dari belakang masuknya, maka kepada tiap saf imam bersalam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ada 100 baris maka 100 kali. Sunahnya begitu. Kenapa masjid ada pintu masuk ke mihrab di depan? Ada pintunya di depan, kunci. Di ke depan kan nggak dibuka juga nih. Jadi dibuat apa sebenarnya? Ya, jadi untuk itu sebetulnya. Banyak yang kita buat nggak fungsi, ya. Tidak fungsi. Dulu dibuat karena ada fungsinya. Sekarang dibuat artifisial saja. Menara dibuat bagus tinggi. Fungsinya apa? Aksesoris saja, artifisial saja, bagus-bagusan saja. Dulu memang berfungsi. Kalau mau azan naik ke atas. Karena tidak ada pengeras suara, naik ke atas tempat yang tinggi, Bilal begitu naik ke tempat yang tinggi kemudian azan sehingga suaranya terdengar. Kalau sekarang sudah ada toa. Jadi menara sudah tidak berfungsi lagi seperti itu. Boleh aja. Boleh. Jadi gak ada menaranya, bukan masjid juga tanpa menara. Kenapa nggak aja di atas saja? Ya udah ada toa, kasihan muadzinnya. Encok salah urat repot. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, "Idza qama ahadukum min majlisin tsumma raja'a ilaihi fa huwa haqqun." Bahkan Rasul ngatur, idza qama ahadukum, apabila berdiri salah seorang di antara kalian, min majlisin, majlis tempat duduk, dari satu tempat duduk, orang berdiri keluar. Entah untuk memperbaharui wudu, entah ada hajat, entah yang lain. Ada orang duduk di satu tempat duduk, kemudian dia keluar majlis, keluar masjid. Tsumma raja, kemudian balik lagi orang, ya. Balik lagi orang ke tempat itu. Fahuwa haqqu bih, maka dia lebih berhak untuk duduk di tempat itu. Maka dia lebih berhak. Jadi kalau udah ada tempat yang duduk, ini orang yang tadi, oh silakan ini tempatnya. Mungkin orang keluar ada hajatnya, buang wudu, ingin berhajat keluar dan yang lainnya. Dia yang lebih berhak untuk duduk di situ. Yang di belakangnya mundur lagi. Kita mau enggak? Untung dia keluar, ini emang diincar. Maju ke depan. Kalau gak ada pembagian sembako, kalau yang ngaji mah tetap favoritnya di belakang, ya, nyender dekat tiang. Lebih enak lagi di tiang, gak kelihatan ustaz. Kenapa? Ngantuk gak kelihatan, aman. Jadi gitu tuh, datang ya seperti itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam saf salat. Nah, dalam saf salat mungkin hal lain biasa-biasa saja, tapi kalau saf salat utama depannya sudah Jumatannya sudah datang dari jam 10. Emang dia pengen dapat saf awal, ya. Datang dari jam 10 ingin mendapatkan keutamaan saf awal yang dapat pahala unta itu, ya. Datang dari awal, kemudian di tengah sedang zikir, sedang wirid, baca surat kahfi dan yang lainnya, ada hajat keluar, entah buang air besar, entah buang air kecil keluar, maka dia berhak untuk kembali ke tempat duduk.
supaya tidak ada perebutan saf. Karena kita aja yang nggak berebut. Zaman Rasulullah berebut saf awal. Dan kata Nabi SAW, andaikan kalian tahu keutamaan saf awal dalam sholat berjamaah, pasti kalian rebutan. Kalau mau diundi, pasti kalian mau mengundi. Dan kalau kalian tahu keutamaan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, pasti kalian akan datang walau habwan, walaupun merangkak. Kenapa? Nggak dibukakan saja kepada kita. Dikasih tahu seperti itu, santai saja. Santai saja. Padahal fadilahnya sudah dikasih tahu oleh Nabi Muhammad. Ini soal etikot, soal keyakinan kita ini kurang, sehingga kita kurang motivasi dalam beramal ibadah, dalam berbuat kebaikan. Padahal kata Nabi, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ketika ada bala, ada bencana, disuruh banyak bersedekah. Dan Nabi Muhammad SAW bukan banyak bikin status. Wa an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu maqala, kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahadun haitsu yantahi. Bagaimana di zaman bermajlis bersama Nabi Muhammad SAW? Ini harus belajar bermajlis bersama Rasulullah. Kenapa? Karena kita ingin duduk bersama Rasulullah. Ya. Kita selalu bilang kita ingin ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ingin duduk bersama Rasulullah. Lah ada duduknya kita belum tahu. Adab duduknya kita belum tahu. Adab bermajlisnya belum tahu. Tapi kita pengen bermajlis bersama Nabi Muhammad SAW. Kami, kata Jabir bin Samurah, di zamannya Nabi Muhammad SAW, apabila mendatangi Rasulullah, jalasa ahaduna, duduk salah seorang di antara kami, haitsu yantahi, di mana saja yang longgar atau di mana saja batasnya, enggak merangsak ke depan. Tidak maksud di mana saja dapat, sudah di situ duduk, enggak maksakan ke depan. Kenapa nanti tidak nyaman lagi? Orang duduk jadi tidak nyaman. Kadang-kadang di kita sibuk bertabarruk, tapi kita tidak sibuk beretika. Ada seorang guru mulia misalkan datang ke tempat kita, kemudian semuanya pengen salaman, kemudian semua pengen bertabarruk. Boleh, gak ada masalah, tetapi jangan sampai hilang etika. Guru mau ke tempat ngajarnya saja susah, sampai terhalang. Itu malah nggak beradab lagi. Dari mana mau dapat berkah tabarukannya? Kalau guru mau ngajar ke satu tempat, tafassahu, lapangkan biar jalan betul. Ini enggak, kadang-kadang sampai susah jalan, sampai dibuat barikade. Ini malah nggak beretika. Yang beretika beradab ketika guru akan masuk ke satu tempat, memang ditunggu, kita buka jalan dengan sendirinya masuk. Udah berkah dengan melihat saja. Sudah berkah dengan ilmunya, berkah dengan doanya. Tidak semua divisualkan, tidak semua harus dengan sentuhan dan yang lain. Kita lihat begitu Sayyidina Habib bin Hafid datang ke Indonesia, aduh jalan aja susah, sampai ada yang dorong dari belakang, dorong dari depan. Ini tak baru lagi, malah subul adab, malah berpotensi subul adab. Kalau kita dengan guru mau ke satu tempat, lapangkan jalan. Ketika kita jalan siang hari, kita berada di belakang guru atau orang tua. Ketika kita berjalan di malam hari, kita berada di depan guru atau di depan orang tua kita. Ketika naik tangga, maka kita berada di belakangnya guru atau orang tua. Ketika kita turun tangga, kita berada di depannya guru atau orang tua kita. Sampai ke sana diatur dalam agama. Rawahu Abu Daud, hadis dari Imam Abu Daud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Bagaimana kalau di majelis ilmu kemudian di depannya lowong, di depannya kosong, ada jalan untuk kita lewat, maka silakan lewat, masalah. Makanya adab ini nggak bisa dipakai separuh-separuh. Dalam sholat berjamaah, begitu kita datang isi saf terdepan, nggak usah nunggu pengumuman dari DKM. Para jamaah tolong isi saf depan terlebih dahulu. Ini kadang-kadang kita sedih.
ngaji mengaji, tapi kita nggak beramal dengan ngejar keutamaan saf awal. Mohon para jamaah, mohon banget sampai mohon banget sebetulnya gitu. Maju ke depan, dipadu di depan, nggak usah begitu aslinya. Nih ya, sampaikan. Sayang kalau kita datang ke masjid, datang lebih awal tapi nggak ngisi saf awal. Kita malah sibuk di belakang. Dalam ngaji, dalam sholat pun seperti itu. Ya. Ustaz, kalau jamaah wanita seperti apa? Tetap saf awal, cuman sebaiknya itu jauh dengan laki-laki. Maju ke depan, isi pas di belakang, terus ke depan terus. Tolong isi saf depan terlebih dahulu. Handphone tolong di silent. Enggak usah jangan di silent. Handphone tolong dimatikan atau dibuang sementara. Itu udah paling cocok. Kalau silent ini atau ganti ke mode getar, kagak, udah matiin. Kenapa? Kita sudah mau sholat, kita mau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Potensi yang mengganggu konsentrasi kita, mengganggu khusyuk kita, singkirkan dulu. Maka banyak sholat kita nggak jadi solusi karena waktu sholat bukannya ingat Allah, kita ingat yang lain masih. Dulu zaman khamar masih boleh tuh, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat ketika kalian dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena orang mabuk nggak tahu apa yang diperbuat. Orang mabuk nggak tahu apa yang diucapkan. Ya. Banyak orang sekarang mabuk enggak, tapi nggak tahu dia sholat ucapin apa. Bahkan nggak tahu juga sudah rakaat keberapa. Nah, jadi usul sholat. Saf awal di sini. Saya. Wa an Abi Abdullah Salman Al-Farisi, dari Abu Abdullah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi punya anak lagi namanya Abdullah. Rasanya nama yang paling banyak di zaman Rasulullah adalah Abdullah, artinya hamba Allah, Abdurrahman. Abdurrahman. Abdullah bin Umar punya namanya Abdurrahman, maka dikenal juga Abu Abdurrahman, itu namanya Abdullah. Salman Al-Farisi punya anak Abdullah, Abi Abdullah. Ayahnya Abdullah, Salman Al-Farisi. Al-Farisi orang Persia. Orang Persia yang pertama masuk Islam bersyahadat adalah Salman. Qala, berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah telah bersabda Nabi Muhammad SAW, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah. Tidaklah mandi, bukan jangan mandi ya. Tidaklah mandi seorang laki-laki yaumal jum'ati, di hari Jumat. Wa yatatahharu, dan bersuci, mastata'a, dengan apa-apa yang dia mampu, min tuhrin, dari persucian. Wa yadahin, mandi, bersuci, wudu di hari Jumat. Kemudian wa yadahinu min duhnihi, kemudian dia memakai wangi-wangian, pakai au yamassu min fi baiti, atau dia menyentuh dari wewangian rumahnya, baik yang dipakai di tubuhnya atau sesuatu yang ada di rumahnya dari jenis bukhur. Bukhur itu apa? Asap yang wangi. Kalau bahasa kita lupa, itu wangi-wangian, itu sunnah, ya. Bukan undang jin itu. Kadang-kadang di kita ini begitu bakar gaharu dan yang lain, wah, undang jin ini. Enggak, itu wangi-wangian. Atau bahasanya pakai Indonesia lupa, ya, lupa. Dari Indonesia juga kan. Yang tahu sunnah orang Arab, maka gaharunya nyampe ke Arab, dari Arab dibeli lagi oleh orang Indonesia. Itu wangi-wangian, sunnah, ya, sunnah. Adanya di kita kok. Gaharu, terus kemudian sedana, terus yang lainnya. Ya. Pohon yang dibakar kemudian mengeluarkan wangi-wangi. Kita sudah lihat ini harus diluruskan paradigma ini, bahwa bukhur itu adalah sunnah. Untuk apa? Mewangikan ruangan, mewangikan masjid. Ya, cuman nggak usah ditaruh beras-beras di sekitarnya, nggak usah. Sudah bakar saja untuk mewangikan ini. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti ada di zaman
Nabi Muhammad SAW ada parfum ya kalau zaman sekarang ya parfum itu pakai sunnah. Di antara sunnahnya para nabi itu adalah ta'atur. Ta'atur itu pakai wangi-wangian, begitu mau ke masjid, bapak ya, begitu ke masjid wangi, masjidnya juga wangi. Wah, masjidnya nggak karuan, udah enak, karpet, AC luar biasa. Tinggal bukur aja, ada nih, cuman nggak dibakar-bakar kayak gitu. Gimana Ustaz, kalau bukur elektrik boleh, nggak ada masalah. Menyan. Kalau menyan. Ya dulu mungkin di Indonesia adanya menyan, maka dibakarlah menyan. Lupa, ya. Mas, orang suka ada. Kalau gaharu, insya Allah semua suka. Tinggal selera aja. Selera orang Indonesia senangnya apa? Zaman dulu adanya menyan bakar, menyan. Waduh ini apa saja ya? Enggak, wangi-wangian. Kata Nabi, dari wangi yang biasa dia pakai atau dari wangi-wangian rumahnya. Berarti rumah Rasulullah, rumah para sahabat wangi, bersih. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka orang yang membersihkan aspek batin dengan taubat, aspek zahir dengan mandi, dengan mewangikan dan yang lainnya. Ini di antara ada bermajlis. Kenapa disebutkan ini di sini? Ya, di dalam bab ini. Sholat Jumat. Sholat Jumat itu orang mau berkumpul. Orang mau berkumpul itu mau bermajlis. Maka kalau mau sholat Jumat, mandi, kemudian bersuci, kemudian pakai wangi-wangian, maka makan jengkol hukumnya makruh. Kenapa? Karena mengganggu majelis. Saat dari mana itu hukum jengkol? Zaman dulu nggak ada jengkol, kagak adanya bawang merah, bawang putih. Bahkan kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih ini berlaku, hadisnya masih ada, tapi sudah tidak berlaku ketentuan hukum. Kata Abu Hurairah ketika kita ngaji Sahih Bukhari, hadisnya masih ada beberapa hadis yang hadisnya masih ada, nggak boleh dibuang, tapi ketentuan hukumnya sudah tidak berlaku. Di antaranya barang siapa setelah makan bawang merah, bawang putih, maka jangan berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Hadisnya nggak boleh dibuang masih ada. Kenapa nggak berlaku? Ya sekarang bisa dihilangkan ilatnya, yaitu dengan sikat gigi, Pepsodent, Cektaden, dan yang lain itu kan wangi, maka sudah berangkat. Setelah itu walaupun habis makan jengkol 2,5 kg, ya hilang aromanya, sudah boleh ke masjid. Ya sama hadis yang berkaitan dengan udzur. Di antara udzur sholat berjamaah Jumat itu adalah hujan. Dulu ketika Masjid Nabawi atasnya dari atap pelepah kurma. Kalau hujan banjir, sehingga tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sholat Jumat atau sholat berjamaah. Sekarang masjidnya permanen begitu. Hujan Ustaz, dari rumah ke masjidnya ya keluarin mobil, kondangan aja dikeluarin mobil. Gak mau sholat Jumatan, gak mau keluarin ke masjid begitu. Jadi ada beberapa yang hadis yang masih ada, tapi ketentuan hukumnya sudah tidak berlaku karena tidak ada masyaqqah, tidak ada kesulitan lagi. Iya. Kalau mau berkumpul, mau bermajlis, termasuk berarti juga mau ngaji. Masya Allah. Diceritakan dalam hadis Jibril, bahwa malaikat Jibril itu waktu ngaji kepada Nabi Muhammad SAW, rambutnya rapi, ya, pakaiannya putih bersih, bahkan nggak kelihatan bekas perjalanannya. Ya. Duduk dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kita ngaji sejadi-jadinya, mandi belum, subuh nih, ya mandi belum, sebagian nggak apa-apa subuh kan. Ya adabnya mandi rapi, wangi, kemudian kita mau bermuamalah, kita mau bermajlis. Ini namanya Jumat, mandi. Apa hukumnya mandi Jumat? Hukumnya mandi Jumat awal wajib, kemudian nyampe Madinah, umat Islam sudah bagus, ekonominya sudah bagus, maka menjadi sunnah muakkadah. Awalnya wajib, kemudian dimansuh, bahwa kalau mau
mandi, wudhu saja cukup. Artinya mandi di hari Jumat tetap sunnah. Bersuci kemudian memakai wangi-wangian. Tsumma yakhruju, kemudian dia keluar dari rumahnya. Udah cakep hari Jumat, pakai baju warna putih. Pakai baju warna putih. Kalau di hari Jumat sunnah pakai putih. Kemudian berangkat pakai wangi-wangian. Ibu-ibu bawa-bapaknya beliin wangi-wangian. Buat apa? Untuk hari Jumat. Ibu-ibu beliin bapaknya, siapkan pakaian khusus untuk hari Jumat. Kenapa? Itu hari raya. Hari Jumat itu adalah hari raya mingguan, maka dimakruhkan berpuasa hari Jumat. Dan andaikan hari Jumat tidak seperti, saya senang melihat perilaku ibadah beberapa hal orang-orang tua kita terdahulu. Di kampung saya itu bukan perkara gampang bikin masjid, bukan perkara mudah bikin masjid. Jangan coba-coba satu kampung itu bikin masjid tua. Kalau enggak dijajal ilmu dulu sama ilmu adu argumen, adu dalil dulu, baru bikin masjid. Ternyata saya hikmahnya merasakan sekarang. Kalau di kampung kami dulu begitu hari Jumat, semua yang sholat Jumat di kampung itu cuma ke satu titik masjid. Yang nggak biasa ketemu. Saudara yang jauh ketemunya di masjid di hari Jumat itu. Jadi ketemu di masjid, penuh masjid itu kalau ada. Kami itu sekeluarga akan sholat Jumat harus menempuh perjalanan jalan kaki sekitar 3 sampai 5 kilo jalan kaki. Lewat sawah, naik gunung, turun gunung, bahkan jahat orang. Turun gunung, naik gunung, baru sampai ke masjid. Tapi itu teman saudara SD ketemunya di sini. Ya, agak kurang rasa itu ketika kita sholat Jumat model sekarang. Di komplek-komplek kecil ada masjid, komplek-komplek kecil ada masjid, komplek-komplek kecil ada masjid. Yang ketemunya itu. Tidak ada sesuatu yang kita rindukan. Dulu tuh kita memang kangen untuk hari. Maka dalam mazhab Syafi'i satu kampung, satu masjid. Karena al-Jumu'ah objeknya adalah objek syariat. Maksud syariat kita harus belajar. Tujuannya hari Jumat dan sholat Jumat adalah al-Jamaah, al-Jumu'ah, mengumpulkan sesuatu yang tadinya bisa dikumpulkan di satu tempat. Umat Islam pulang membawa rasa semangat luar biasa sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Pakai baju putih yang terbaik, udah kayak raya. Sebetulnya untuk membahagiakan. Tujuan syariat itu berkurang karena kitanya kendor untuk pelaksanaan syariat. Kenapa? Daripada nggak sholat Jumat, dengan di masjid sini dekat-dekatan itu. Saya punya cita-cita, bukan apa, keinginan di Citra ini. Kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, nggak mestilah tiap klaster ngadain. Jujur aja ini keinginan saya, keinginan pribadi, bukan mengatakan gasah. Kenapa enggak kita tentukan 1, 2, 3 titik saja untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian kumpul bersama sekian ribu. Orang kita tuh masih senang yang begitu. Iman kita iman orang awam, senang kalau kumpul sama-sama di masjid. Depan satu, di tengah satu, di ujung sana satu, kumpul semua umat Islam itu. Pulang rasanya beda. Jadi kadang-kadang kayak kalau gitu masjid kita nggak dipakai lah. Gimana dong kotak amalnya? Nah, kotak amal mikirin kan gitu. Itu yang begitu masih ego seperti itu. Coba kita melebur, sehingga tujuan persyariatannya dapat hari raya, hari berkumpul semuanya. Baik, dan 3 titik saja, sekian ribu sholat di sini, luar biasa. Kita semua ingin sebetulnya ya. Ingin mudah-mudahan disampaikan. Gampang tinggal kumpul gitu udah kayak aja sebetulnya gitu. Jadi nggak jadi masyarakatnya juga harus diedukasi bahwa itulah tujuannya. Gitu ya.
Tsumma yukhriju fala yufarriqu baina itsnain. Kemudian keluar untuk sholat Jumat fala yufarriq. Kata Nabi fala yufarriqu, maka tidak memisahkan baina itsnain di antara dua orang. Jangan jalan-jalan. Sudah masuk masjid, kayaknya cocok. Sana. Ya, saya mau diri di sini. Akhirnya orang tadinya nyaman kemudian tidak nyaman. Hal begini diatur. Walaupun kita tahu ada keutamaan saf awal, tahu, tapi harus tahu diri. Datang belakangan pengen dapat onta, belakangan mah telur cicak paling belakangan gitu ya. Walaupun kita pelajarannya apa? Walaupun kita ingin meraih fadilah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu menzalimi saudaraku. Kita pengen ibadah, jangan kita menzalimi saudara kita. Enggak ada kezaliman dalam sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya baru ngaji, fadilahnya adalah ini, ya salah sendiri datang belakang. Kalau pengen depan, datang ibadah. Dalam ibadah kita sambil mendolimi orang lain, nggak bagus. Tidak boleh, Pak. Ketika misalkan itu tadi, ketika pengajian kita ingin tawarukan pada guru, kumpulan akhirnya tidak nyaman, ngapain? Atau ketika kita ingin nyium hajar aswad, harus menyakiti orang, sikut sana, sikut sini, pakai calo. Indonesia semua dicalon. Nyium hajar aswad pakai calon. Mau udah nyium hajar aswad belum? Ikut saya. Waduh, lagi. Salat di Raudhah, salat di Hijr Ismail, atau di beberapa tempat. Jangan. Bagaimana kita ingin meraih ridho Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala sambil kita menyakiti makhluknya? Enggak mungkin. Kalau salat sambil injak kanan, injak kiri, ya. Gitu juga nggak boleh. Fala yufarriqu baina itsnain, jangan mikir saya mau sholat itu. Tsumma yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia sholat apa yang diwajibkan, yakni sholat ma kutiba lahu, apa yang kutiba yang diwajibkan lahu bagi man, itu sholat Jumat. Tsumma yunsit, kemudian diam. Idza takallama al-imamu, tatkala imam bicara. Termasuk bicara itu, tidak bicara itu mulut dan tangan. Mulutnya sudah diam tapi tangannya main handphone. Yunsit enggak, ini masih ngobrol. Nah, termasuk ketika khutbah Jumat ini termasuk perbuatan lawo, balas SMS, ya, balas WA, balas apalagi Telegram dan yang lainnya. Ketika khatib bicara di atas mimbar, ini termasuk perbuatan enggak ngobrol, Ustaz, main game apalagi masih ada dikit. Dulu banyak, sekarang dikit karena sudah banyak yang menjadi musuh begini. Imam lagi khutbah, ini enggak ada, tidak ada upaya. Termasuk ketika di majelis ilmu, ketika di majelis pengajian. Sibuk, guru sibuk, ustaz sibuk, depan di belakang gua sibuk, ya. Nggak berkah, tidak beretika, tidak beradab, dan tidak berkah. Kalau belajar mah, ya nggak dapat ilmu. Bagaimana kita mendapatkan ilmu sambil kita mengecewakan orang yang mengasih ilmu? Saya turun di Al Banjari. Kalau di majelisnya ada yang main handphone, berhenti aja. Ada yang pulang atau saya yang pulang? Kenapa? Karena bukan pengen dihargai, karena tidak ada percuma. Belajar panjang-panjang kagak ngerti, nggak ada faedah. Itu mayunsit tidak takalaman imam. Kadang-kadang kita di sholat Jumat enggak di setiap majelis. Kita sedang berbicara dengan orang, sedang kiwat dengan orang, sedang ngobrol dengan orangnya nggak peduli kita. Udah ngomong aja sebelum ini. Apa yang terjadi dengan kita? Ini nggak boleh. Ini kan kezaliman yang dijaga oleh. Maka saya membiasakan di beberapa majelis
melihat orang ketika mengajar ceramah itu sibuk dengan sebel dulu. Bentar ya, bentar ini jadwal padat nih. Ya, ngomong lagi, terima lagi. Bentar, saya masih di sini mau sini. Ya Allah, saya di bawah. Ya Allah, ya begini, saya nggak mau begini. Jadi kalau ada WA lama dibalasnya, dua kemungkinan, apakah saya sedang ngajar atau saya sedang tidur. Seringnya sih lagi tidur, ya kan? Kenapa? Enggak menghormati majelis itu. Enggak menghormati. Maka saya bilang, orang sekarang banyak ngaji, banyak majelis. Kenapa ilmu itu lebih kuat dulu? Karena hilang adab. Para pencari ilmu itu adalah al-adab qabla al-ilm. Beradab sebelum ilmu. Ya. Maka nggak aneh ya. Orang banyak ibadah ramai, ngaji ramai sekarang. Tapi kenapa nggak banyak akarnya, nggak ada banyak bekasnya? Yang hilang bukan orang, yang hilang adalah berkahnya itu. Yang hilang berkahnya masjid, yang hilang berkahnya majelis, yang hilang berkahnya pesantren, yang hilang berkahnya ibadah. Maka harus pakai adab. Kemudian dia diam. Idza takallama ila ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kalau seperti itu, mandi, wudu, pakai wangi-wangian, kemudian keluar, tidak memisahkan dua orang yang duduk, kemudian sholat Jumat, kemudian diam, nggak ngomong ketika khotib bicara, maka diampuni dosanya hari itu dan Jumat yang akan datang. Ini ada sholat Jumat dan ada bermajlis. Sholatnya sekali, Jumatannya sekali, tetapi dijaganya dari dosa sampai minggu depan. Ini apa namanya? Ziyadatul khair. Ini namanya berkah. Saat saya bekerja, tidak mungkin, bukan sulit mau Jumatan mandi, masa bawa gayung ke kantor gitu. Bagaimana nih biar dapat pahala berangkat dari rumah subuh atau mandi mau kerja itu niatkan mandi Jumat. Keluar dari rumahnya jangan niat kerja. Saya niat untuk keluar sholat Jumat. Kerja selingan menuju sholat Jumat. Dia ada niat, beda niat beda pahala. Kan banyak gitu. Kalau yang di rumah mah jam 10 bisa mandi. Bagaimana yang kerja? Mandi subuh, mandi mau kerja, niatkan sholat mandi hari Jumat. Keluar rumahnya, niatkan keluar untuk sholat Jumat. Karena beda. Mandi Jumat dengan mandi hari Idul Fitri Idul Adha beda. Kalau mandi hari Idul Fitri Idul Adha bisa didapatkan dari tengah malam. Itu sudah sah untuk sholat. Untuk mandi hari raya Idul Fitri Idul Adha tengah malam sudah sah, bukan harus, sudah boleh untuk mandi hari raya. Kalau sholat Jumat setelah subuh baru sah untuk mandi Jumat. Rawal Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa an Amr bin Syu'aib an Nabi an jadi anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, la yahillu li rajulin ayu fariqa baina snaini illa bi'idznihi. Tidak halal, tidak boleh dirajulun bagi seorang laki-laki ayu fariqa untuk memisahkan baina snain di antara dua orang yang duduk illa bi'idznihi, kecuali seizin keduanya. Karena memang yang datang orang tua kita, karena memang yang datang guru kita. Ya udah, guru sebelah sini saja. Untuk kita siapkan di situ, kawan kita, teman kita tidak terganggu, maka aslinya nggak ada masalah. Tetapi kita minta untuk diprioritaskan duduk di situ, itu yang masalah. Ya. Tapi adabnya Abdullah bin Umar tetap nggak itu adabnya. Adab fauqa adab. Ini adab di atas adab lagi. Ayo kita lihat orang berilmu itu bukan minta penghormatan, saling ingin menghormati. Atau bahkan ketika mau cium tangan, rebutan, bukan rebutan pengen dicium tangannya, tapi rebutan pengen mencium tangan. Ini adanya seperti itu.
Pernah di satu majelis saya lihat orang-orang tua, orang-orang berilmu, para kiai semua bikin doa putar-putar itu, tumik muter. Ini doa lagi, ini doa lagi, apa putar kecil lagi. Ya. Itu yang berilmu benar. Kalau berilmu tanggung, udah nggak usah yang lain, saya aja. Nah itu ilmunya nanggung. Paling berilmu benar seperti itu. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman. Wa fi riwayat Abi Daud, hadis dari Imam Bukhari, la yajlisu baina rajulain illa bi. Dalam riwayat yang lain, jangan duduk antara kedua, walaupun si A dalam majelis umum, walaupun masih ada space sedikit di tengah si A dan si B. Ya. Jangan duduk di sini, kenapa? Mana tahu sedang ada perbincangan di antara keduanya. Ya, main nyelak aja di tengah. Itu maksudnya. Kalau di majelis umum, bukan majelis sholat, bukan majelis ilmu. Ada dua orang sedang bicara, ngobrol, tiba-tiba kita jawab gimana? Ini juga nggak beretika, ya, memutus pembicaraan orang lain. Wa Hudzaifah al-Yamani, dari Hudzaifah al-Yamani, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'ana man jalasa wastal halaqah. Masya Allah. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah melaknat orang yang duduk di tengah-tengah halaqah. Ya. Apa maksudnya halaqah? Putaran majlis nih, ya. Tiba-tiba orang duduk, kalau ini di sininya, atau halaqah tiba-tiba dia di tengah. Artinya ikut aturan, ikut aturan. Sudah safnya penuh, orang mau sholat saf penuh, udah main duduk aja di depannya. Kan juga dapat. Nah, ini sudah ada juga. Kayak gitu. Mengganggu. Kita yang datang belakangan ikut majlis, apa terjadi apa, udah ikutin di belakang. Itu adabnya Nabi Muhammad SAW begini. Kenapa tidak boleh? Di antaranya adalah kita mengganggu kepentingan orang lain, atau tanda kesombongan yang lain, nanti memicu, ya, perkelahian, ya, memicu perkelahian itu ribut, walaupun masalah sampai dilaknat. Rawahu Abu Dawud, hadis Imam Abu Dawud bisnadin hasan, dengan sanad yang hasan. An Abi Mijlaz anna rajulan qa'ada wasata halaqah. Dari Abu Mijlaz, seseorang lelaki duduk di tengah-tengah halaqah, tengah majlis. Faqala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, mal'unun ala lisani Muhammadin. Dilaknat engkau ala lisani Muhammadin, atas lisan Nabi Muhammad SAW. Dulu Rasulullah pernah melaknat ini, kata Hudzaifah al-Yamani. Au la'ana Allah ala lisani Muhammadin. Allah melaknat lewat lisannya Nabi Muhammad SAW. Man jalasa wasfal halaqah, orang yang duduk di tengah halaqah. Ya. Kalau orang duduk berdua di tengahnya, kalau orang duduk berputar dalam satu halaqah, tiba-tiba duduk di tengah. Kan kalau ada orang bicara, akan terganggu yang sedang bicara. Atau jadi perhatian orang lain, tadinya memperhatikan ke satu orang, jadi memperhatikan. Ya kenapa? Tiba-tiba orang duduk di sini, siapa sih? Buyar, akhirnya konsentrasi majelis. Itu yang dilarangnya karena itu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri qala, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Nabi, khairul majalis awsa'uha, sebaik-baiknya majlis adalah yang luasnya. Artinya ini majlis penuh, di belakang kosong, sudah duduk di situ yang terbaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tadi pengen dekat sama guru, pengen di saf awal, yang kosong belakang ya isi belakang. Sebaik-baiknya majlis adalah yang luas, sehingga nyaman. Kalau kita ambil pelajaran dari itu semua, Pak, pelajarannya adalah orang Islam itu adalah orang yang memberikan kenyamanan kepada orang lain, orang yang memberikan kesenangan kepada orang lain, bukan orang yang menyusahkan atau merepotkan orang lain, baik dengan kata-katanya atau perbuatannya. Apa dalam hadis yang lain disebutkan, al-muslimu man salima al-muslimu
min lisani wa yadi. Orang Islam sebenarnya adalah orang ketika orang lain itu selamat dari lisan dan dari perbuatan tangannya, terbebas dari caci maki, terbebas dari kedoliman kaki dan tangan. Itu umat Islam itu begitu. Ya, mengaji tapi caci maki jangan, dakwah dakwah tapi mencela jangan, sebarkan kebaikan sebarkan tapi mencela orang lain pribadinya jangan. Ini kan banyak gitu. Kadang-kadang kalau sudah mencaci maki merasa sudah terwakili atau mewakili, rusak. Sebelumnya kita ini sudah banyak masalah dan menambah masalah dengan keluar dari adabnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang bisa didapatkan, tidak banyak yang bisa didapatkan kecuali kerumunan orang ramai saja. Setelah itu nggak ada faedah dibawa pulang. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan akhir kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan adab-adab bermajlis, doa kafaratul majlis ada berapa, dan nanti kita akan sampaikan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kemudian saya mengkabarkan bahwa insyaallah tanggal 10 Muharram kita akan melaksanakan Sabtu depan, berarti kita akan melaksanakan santunan Asyura atau santunan tanggal 10 Muharram. Insyaallah bertempat di Taman Telaga Mediterranean, ya, di hutan pinus, kali-kali outdoor. Masih, kenapa Ustaz? Saya kan outdoor. Saya ada hutan pinus yang pohon pinusnya ada 20-an kali. Gak usah hutan Bang masih. Insya Allah di sana karena mempertimbangkan juga keadaan sekarang ya. Maka insya Allah di sana. Silahkan para jamaah yang mau ikut untuk berdonasi, masih kita buka sekitar sampai hari Kamis lah, supaya kita tidak terlalu repot untuk membagikan, mendistribusikan. Insya Allah kita akan doa bersama. Kita akan mendoakan kita, lingkungan kita, bangsa kita, biar kesempitan ini sirna, kesempitan ini angkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena domain kita adalah itu, dakwah di agama, dan keyakinan kita adalah di situ bahwa yang menjadikan, yang mengangkat, yang menghilangkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaallah sedekah mudah banyak faedah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah bala. Maka insyaallah di hari itu tanggal 10 sekitar jam 8 jam 9 kita berdoa bersama para yatim, du'afa dan semuanya. Yang mau ikut santunan silahkan di di nomor rekeningnya ada, nanti boleh ke saya. Per paketnya itu 200.000, enggak mesti segitu, tidak mesti seperti itu. Mau 100.000, mau 200.000, biar gampang hitungnya saya paketkan 200.000. Jadi satu paket seperti itu akan dibagikan ke yatim dan duafa. Alhamdulillah sampai saat ini sekitar 400-an paket. Sampai berapa? Enggak sampai berapa. Saya mah sederhana hidup. Berapa sampai kita bagiin. Ada 10 kita bagiin 10, ada 20 kita bagiin 20. Aslinya begini berat karena mana orang lain. Kalau boleh malah memang nggak mau. Kalau boleh malah saya nggak mau pegang amanah begitu. Tapi harus, karena kita sedang berdakwah. Jadi sampai berapa ya? Dari harus 500, harus enggak sekarang. Enggak. Dan ada kita salurkan, Itu tanggal 10 Maret. Boleh datang di waktunya dan boleh ikut berdonasi untuk saudara-saudara kita. Kata Nabi, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian itu diberikan rezeki dan bisa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala bidu'afaikum, karena doanya orang-orang dhaif yang ada di antara kalian, yang kalian lapangkan kesulitannya, yang kalian bantu kelemahannya. Maka mudah-mudahan ini ikhtiar, dan ikhtiar ini bukan coba-coba. Ikhtiar ini hakul, yakin saya yakin bahwa lingkungan kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang terjadi selama ini karena keyakinan bahwa minta sama Allah, bergantung kepada Allah, lakukan apa yang Allah inginkan, maka Allah akan jauhkan kita dari berbagai bala.
berlimpah kepada kita tidak membuat kita stres, membuat kita bahagia saja menjalani takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita ingin selamat dari virus ini. Kita ingin krisis kesehatan ini selesai. Kita ingin krisis ekonomi ini selesai. Kita ingin krisis sosial ini selesai. Kita ingin krisis politik ini selesai. Maka kita takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalur jalan yang Allah sudah tentukan. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa hubungi saya langsung atau teman-teman dari Majelis Nusratul Mutakin, atau di sini bisa titip ke Mang Jojo, ya, atau ke Ketua Dayam, silakan saja. Karena saya bolak-balik sih. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.